Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Resiko Kementerian Keuangan dicecar oleh Komisi 11 DPR RI terkait kondisi utang pemerintah. Per Desember 2022, utang pemerintah Indonesia mencapai 7.733 triliun rupiah. Angka itu setara dengan 39,5% dari PDB Indonesia. Utang tersebut berasal dari surat berharga negara atau SBN yakni 89% atau sebanyak 6.846 triliun rupiah yang terdiri dari SBN domestik sebesar 5.452 triliun rupiah dan valuta asing sebesar 1.394 triliun rupiah. Sisanya dari pinjaman 11% atau senilai 887,10 triliun rupiah yang terdiri dari pinjaman dalam negeri 19,67 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri, baik bilateral, multilateral maupun komersial, sebesar 867,43 triliun rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKS, Anis Biarwati, mengaku prihatin dengan utang pemerintah yang dianggap terus meningkat. Menurutnya, utang yang semakin meningkat akan membebani APBN yang seharusnya dapat mengangkat kehidupan masyarakat. Ia juga mengingatkan utang tersebut dapat menjadi beban generasi mendatang. Bagaimanapun utang yang dalam tenor panjang, tadi disebut ada yang 27 tahun, bahkan ada yang 50 tahun, itu kalau kata orang Jawa, sing bayar tuh sopo gitu. Jangan sampai generasi begitu kita wariskan beban, jangan sampai meninggalkan generasi yang duafa. Walaupun selalu yang dirungkan adalah ini masih aman karena undang-undangnya 60% dari PDB. Selalu itu yang digaungkan pemerintah. Nah, saya melihat bahwa jangan hanya itu yang jadi indikator gitu. Tapi bagaimana kemampuan negara membayar utangnya. Hendrawan Supratikno dari fraksi PDI Perjuangan mengutip ekonom dari Universitas Yale, Noril Robini, yang mengatakan utang adalah candu yang membuat seseorang seakan lupa pada kendala keuangannya. Ia mengingatkan pemerintah pentingnya skenario analisis jangka panjang terhadap beban utang negara untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang diprediksi akan semakin sulit. Adakah sensitivity ratio? Adakah scenario analisis? Ya, kalau Fed Fund Rate antara 5 sampai 8%, 8 sampai 11%, berapa beban utang yang harus kita tanggung? Berapa cost, baik pinjaman maupun istilahnya tadi Pak Dolfi, SBN yang akan meningkat? Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan pihaknya secara rutin menerapkan protokol manajemen krisis. Di antaranya memantau ketahanan sektor keuangan negara, termasuk ketahanan pasar utang. Ia menjelaskan, instrumen utang diperlukan untuk menutup defisit APBN yang sudah ditetapkan pemerintah bersama DPR. Ketika pemerintah berutang bukan karena pemerintah suka atau demen berutang. Kalau kita melihat APBN, maka kita melihat bahwa sebenarnya berapa pemerintah harus berutang itu kan sebenarnya residual dari kebijakan APBN kita. Karena Bapak Ibu, pemerintah bersama DPR menyusun APBN bersama, kemudian ketahuan penerimaannya akan berapa, belanjanya akan berapa, dan defisitnya berapa. Sehingga pemerintah melakukan utang adalah untuk membiayai defisit yang sudah ditetapkan bersama-sama oleh pemerintah dengan DPR. Tentu dengan melihat indikator-indikator yang memang biasa digunakan secara global saat ini, ya tentunya dapat kita sampaikan bahwa utang kita masih pada level yang cukup moderat dan aman. Rasio utang negara terhadap PDB yakni 39,5%. Sementara rasio utang Cina terhadap PDB-nya berada di level 76,8% hingga akhir 2022. India sebesar 83,4%, Malaysia 69,5%. Rasio utang tertinggi yakni Jepang sebesar 264% terhadap PDB negaranya. Rasio utang terhadap PDB yang disepakati oleh Uni Eropa adalah tidak lebih dari 60%. Meskipun indikator rasio utang terhadap PDB tersebut bersifat relatif, tergantung kondisi perekonomian dan daya serap pasar masing-masing negara.